Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang untuk kalian semua, para peserta MPLS SMK Negeri 2 Pamekasan. Baiklah anak-anak, berjumpa dengan saya kali ini dalam materi pengenalan lingkungan sekolah. Saya rasa kalian sudah bertanya-tanya nih, apa sih yang ada di SMK Negeri 2 Pamekasan? Untuk mengobati rasa penasaran kalian, yuk kita cari tahu apa saja yang ada di SMK Negeri 2 Pamekasan. Kali ini akan saya paparkan 6 rincian umum daftar materi yang harus kalian ketahui pada kesempatan kali ini. Materi MPLS dalam pengenalan sekolah. Daftar dari materi ada 6 seperti yang sudah dijelaskan barusan. Yang pertama adalah logo. Logo sekolah. Kita harus tahu identitas sekolah kita, yaitu logo SMK Negeri 2 Pamekasan. Yang kedua, letak geografis atau posisi tempat di mana SMK Negeri 2 Pamekasan berada. Yang ketiga, visi dan misi, yaitu tujuan dan impian dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Yang keempat, struktur organisasi. Siapa saja stakeholder yang ada di SMK Negeri 2 Pamekasan. Sedangkan yang kelima, jurusan atau pernak-pernik jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Pamekasan. Sedangkan yang keenam adalah selayang pandang atau pengenalan tentang IDUKA, budaya kerja di IDUKA, dan kegiatan praktek kerja lapangan atau biasa disingkat dengan PKL. Nah, baiklah, yuk kita bahas satu persatu materi kita kali ini bersama saya, Bapak Edi Purnomo Effendi. Profil sekolah. Logo kita, logo kebanggaan kita. Nah, seperti ini logo SMK Negeri 2 Pamekasan. Jadi harus kita berbangga dengan adanya logo yang sangat bagus dan menjadi kebanggaan bagi kita. Selanjutnya, letak geografis. SMK Negeri 2 Pamekasan dibangun sejak 11 Maret tahun 1945, berada di Jalan Propo nomor 161 Pamekasan dengan luas lahan sebesar 32.000 meter persegi atau 3,2 hektar. Memang sangat luas sekali untuk ukuran suatu sekolah. Jadi kita harus berbangga punya sekolah yang sangat luas sekali. Selanjutnya, apabila sudah mengetahui letak di mana SMK Negeri 2 Pamekasan, kita juga harus mengetahui visi dan misi dari sekolah tercinta kita. Karena lembaga formal harus mempunyai cita-cita dan tujuan yang harus tercapai. Visi dari sekolah kita yaitu sebagai SMK Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemampuan untuk menyelaraskan antara kemajuan IPTEK dan IMTAK, sanggup menghadapi era globalisasi yang berwawasan lingkungan serta sesuai dengan tuntutan IDUKA. Nah, itu adalah visi dari sekolah kita. Sedangkan misinya ada 11. Silahkan nanti dibaca sendiri. Karena misi adalah penunjang dari tercapainya visi dari suatu sekolah. Misalnya, menciptakan iklim belajar berbasis kompetensi, ketakwaan, dan kecakapan hidup. Itu adalah salah satu penunjang untuk tercapainya visi dari sekolah kita. Selanjutnya, struktur organisasi.
di SMK Negeri 2 Pamekasan. Baiklah anak-anak, tentunya siapa saja yang sudah bekerja bergotong royong untuk memajukan SMK kita, yaitu SMK Negeri 2 Pamekasan, tentunya seluruh dewan guru yang ada di SMK Negeri 2 Pamekasan dengan di bawah komando atau dikoordinir oleh kepala sekolah, yaitu sebagai penanggung jawab kepala sekolah kita namanya Hajah Sri Indrawati SPD MM. Di samping itu ada asisten-asisten dari kepala sekolah yang termasuk dalam struktur organisasi wakil kepala SMK Negeri 2 Pamekasan. Yang pertama ada Ibu Siti Maimunah ST selaku wakil kepala sekolah bagian sumber daya manusia. Dilanjutkan dengan wakil kepala yang lain, ada Pak Rusdianto di bagian sarana dan prasarana, ada Pak Adi Sastriawan, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, ada Pak Muhammad Ali Said sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum, serta Pak Edi Purnomo Effendi sebagai wakil kepala sekolah bagian humas. Nah, setelah itu ada lagi struktur organisasi. Setelah asisten dari kepala sekolah, ada struktur organisasi program keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Pamekasan atau ketua jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Pamekasan. Ada Bapak Dr. Andes Edi Nur Susilo sebagai ketua program keahlian teknik bangunan. Ada Bapak Herul Saleh sebagai Kaprokli Teknik Audio Video. Ada Ibu Agustina Herawati sebagai Kaprokli Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Dilanjutkan dengan Bapak Taslim Muntaha sebagai Kaprokli Teknik Mesin. Masih ada lagi karena kita ada 9 jurusan. Dilanjutkan dengan Bapak Dr. Andes Ahmad Heru Wahyudi selaku Kaprokli Teknik Kendaraan Ringan. Sedangkan Kaprokli Teknik dan Bisnis Sepeda Motor adalah Bapak Muhammad Holis. Baru Kaprokli yang terakhir yaitu Bapak Saidi selaku Kaprokli Teknik Komputer dan Jaringan. Ada juga koordinator BK atau BP yaitu Dr. Anda Iva Fadilah MPSI. Nah, itu struktur organisasi yang ada di SMK Negeri 2 Pamekasan. Selanjutnya jurusan-jurusan apa saja yang ada di SMK Negeri 2 Pamekasan, karena kalian juga harus memahami dan mengetahui jurusan yang ada di sekolah kita. Yang pertama, BKP atau Bisnis Konstruksi dan Properti, yaitu sebuah jurusan yang ada kaitannya dengan perancangan atau properti, perumahan dan lain sebagainya. Dan biasanya banyak di Pamekasan sudah tumbuh properti-properti, sehingga jurusan ini sangat prospek sekali dalam membangun suatu daerah agar lebih maju lagi. Salah satu Dudi atau Iduka yang digandeng oleh BKP yaitu CV Dia yang bergerak dalam konsultan. Jurusan yang kedua DPIB atau Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Nah, kalau tadi bergerak dalam perancangan, sekarang adalah yang menggambar. Sedangkan Iduka atau industri yang digandeng, salah satunya adalah CV Mulia Sentosa. Nah, ini biasanya untuk menggambar rancangan dari suatu bangunan agar bangunan lebih bagus dan lebih kokoh lagi. Selanjutnya, teknik audio video. Ini bergerak dalam audio dan video. Jadi bagi kalian yang sudah masuk dalam jurusan ini, silahkan pahami betul
apa yang menjadi keunggulan nantinya dalam kalian belajar di SMK Negeri 2 Pamekasan. IDUKA atau industri yang digandeng salah satunya adalah Alvaro Elektronik. Jurusan yang keempat, Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Jurusan ini salah satu industri yang digandeng tidak main-main, yaitu PT PLN Persero yang ada di Pamekasan maupun juga yang ada di luar Pamekasan. Jadi nanti silakan betul-betul dipahami materi-materi yang disampaikan apabila sudah masuk dalam kegiatan belajar mengajar yang ada di SMK Negeri 2 Pamekasan. Sedangkan jurusan yang kelima, teknik pemesinan. Nah, ini industri yang digandeng adalah salah satunya Putra Jadi Motor. Ini biasanya untuk membuat berbahan dasar besi atau baja. Jadi bisa mengukir besi dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian yang sudah memilih teknik pemesinan akan belajar tentang bagaimana membuat benda atau alat yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari berbahan dasar besi atau baja. Jurusan yang keenam adalah teknik pengelasan. IDUKA atau industri yang digandeng salah satunya adalah UD Maju Jaya. Jadi teknik-teknik dasar dari pengelasan akan diajarkan di jurusan ini untuk nantinya bisa diterapkan apabila kalian sudah keluar dari sekolah. Sedangkan jurusan yang ketujuh, teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan ini adalah suatu jurusan yang bergerak dalam kendaraan roda 4 atau mobil. Jadi teknik kendaraan ringan itu industri yang digandeng juga sudah sangat bonafit, yaitu PT UMC Suzuki yang ada di Surabaya. Nanti juga akan ada penyelarasan kurikulum atau berhubungan erat dengan kebutuhan dari industri yang sudah digandeng. Jadi kalian akan dipelajari apa yang sekiranya dibutuhkan oleh industri Suzuki. Sedangkan jurusan yang ke-8 adalah teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, ini kendaraan roda 2. Sudah jelas karena di situ sudah ada sepeda motor, berarti adalah kendaraan roda 2. Salah satu IDUKA atau industri yang digandeng juga sudah sangat terkenal, yaitu CV Mitra Setia Motor. Namun bukan hanya itu, banyak yang sudah digandeng bukan hanya satu CV ya, namun tidak dijelaskan di sini. Jadi nanti siswa yang sudah masuk dalam TBSM atau teknik dan bisnis sepeda motor nanti akan dipelajari tentang bagaimana memperbaiki dan sistem kerja dari sepeda motor, utamanya sepeda motor yang ada yang Honda. Jadi nanti akan dipelajari tentang sirkulasi atau teknisi memperbaiki sepeda motor. Sedangkan jurusan yang ke-9 yaitu teknik komputer dan jaringan. Juga tidak kalah dengan yang tadi, bahwa IDUKA yang digandeng salah satunya adalah Samsung Service Center yang ada di Pamekasan. Nah, itu sudah pasti tahu. Jadi kalau sudah berbunyi seperti itu, berarti IDUKA-nya tidak main-main. Nanti silahkan yang sudah termasuk dalam jurusan atau masuk dalam jurusan teknik komputer dan jaringan, silahkan serap ilmu yang diberikan oleh guru-guru kalian, karena
tanpa adanya niat yang baik, maka ilmu yang didapat juga tidak akan baik pula. Terus selanjutnya, selayang pandang. Penjelasan tentang industri dan dunia kerja atau disingkat dengan IDUKA. Tadi sudah sempat disinggung IDUKA. Apa sih IDUKA? Nah, sekarang saya akan jelaskan. IDUKA itu adalah industri dan dunia kerja atau disingkat dengan IDUKA. Siapakah IDUKA? IDUKA adalah mitra dari SMK karena IDUKA mempunyai peranan penting untuk kebutuhan SMK. Peran IDUKA dalam pelaksanaannya dapat berupa memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan praktek kerja lapangan atau praktek kerja di industri. Yang kedua, pemagangan bagi guru. Jadi memberikan kesempatan untuk guru magang di IDUKA. Yang ketiga, pelaksanaan uji kompetensi baik guru maupun siswa. Yang keempat, pemberian sertifikasi apabila sudah melaksanakan uji kompetensi. Yang kelima, nah ini yang juga sangat penting, yaitu rekrutmen tamatan atau apabila sudah keluar dari sekolah kita maka nanti bisa akan direkrut oleh IDUKA yang sudah menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 2 Pamekasan. Budaya kerja IDUKA, kalian juga harus memahami. Sesudah belajar di sekolah, kalian juga harus memahami apa budaya kerja yang ada di industri. Ada 5 budaya kerja industri. Yang pertama, kalian harus mempunyai integritas yang tinggi atau kejujuran. Seperti bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Jadi kalian harus, yang pertama adalah jujur. Karena jujur yang paling diminati oleh IDUKA. Tanpa kejujuran kalian tidak akan pernah bisa berada atau masuk dalam industri tersebut. Yang kedua, harus profesional. Apa profesional? Dapat diandalkan dan dipercaya karena mereka ahli, terampil, punya ilmu pengetahuan, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin dan serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Yang ketiga, produktif, yaitu sikap yang berkonsep pada hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, jadi kalian harus mempunyai jiwa produktif. Yang keempat, kompetitif. Kompetitif yaitu persaingan yang ketat namun sehat agar hasil kerja sesuai dengan yang kita harapkan bersama-sama. Bukan hanya sesuai dengan harapan kita pribadi, tapi juga sesuai dengan harapan industri yang kita tempati untuk bekerja. Yang kelima, harus mempunyai jiwa inovatif, yaitu usaha mencurahkan segala pikiran atau kemampuan diri dalam berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru bagi diri kita, masyarakat, dan lingkungan kerja. Nah, harus berwawasan luas, mempunyai inovatif yang tinggi. Jadi, itu adalah budaya kerja yang ada di industri. Selanjutnya, kalian apabila sudah memahami tentang budaya kerja yang ada di industri, saya akan menyinggung tentang PKL. PKL adalah praktek kerja lapangan. Siklus-siklus dari pelaksanaan praktek kerja lapangan, kalian juga harus memahami. Yang pertama adalah persiapan. Apa ya persiapan itu? Persiapan dimulai dari penjajakan, yaitu suatu kegiatan mencari tempat praktek untuk kalian, untuk siswa-siswa. Bisa mencari sendiri atau juga bisa bersama-sama dengan guru pembimbingnya masing-masing. Kalau nanti sudah akan melaksanakan PKL atau praktek kerja di lapangan. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yaitu pengantaran. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah melalui pembimbing di jurusan masing-masing untuk mengantarkan kalian nanti ke IDUKA atau tempat PKL. Jadi kalian nanti diantarkan oleh guru pembimbingnya masing-masing yang sesuai dengan jurusan kalian. Yang ketiga, akan ada monif. Apa monif? Monitoring dan evaluasi.
yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing dari sekolah dan industri dalam memantau dan menilai kalian saat berada di industri. Jadi menilai perkembangan kalian saat nanti berada di industri. Yang keempat yaitu tahap akhir. Tahap akhir adalah penjemputan. Kalian nanti akan dijemput. Jadi penjemputan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah melalui pembimbing di jurusan untuk menjemput siswa yang telah melaksanakan PKL di Eduka atau industri. Nah, itu tahapan-tahapan pelaksanaan PKL yang perlu kalian juga pahami. Perlu diingat bahwa kalian harus mempunyai sesuatu. Karena sukses bukanlah kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang atau ingin kalian lakukan. Nah, di sesi terakhir silahkan nanti membuat resume dari materi yang sudah saya sampaikan. Selamat dan sukses bagi kita semua. Terima kasih. Jangan pernah ragu untuk maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.